Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam istilah wejangan orang Jawa, kita sering mendengar atau menerima nasihat seperti diantaranya sopo nandur bakal ngunduh, yang artinya siapa yang berbuat itu akan menerima hasilnya. Ada lagi misalkan sepi ing pamrih rame ing gawe. Ini artinya dalam bekerja kita itu harus tanpa pamrih. Ada lagi misalkan dikenai wake aja budak banyune. Ini mengandung arti sampailah pada tujuan. Dalam mencapai tujuan itu jangan sampai menimbulkan kerusuhan. Salah satu nasihat yang pernah saya terima dari orang tua saya itu bunyinya begini: ojo melik barang liyo nanti bisa mbandili. Ini selalu saya ingat kata mbandili di sini. Seperti yang saya alami kemarin waktu saya pergi ke anjungan ATM. Di situ secara tidak sengaja itu saya menemukan uang lembaran 200.000. Nah, saya begitu melihat uang itu langsung ingat ini nasihat dari orang tua saya, dari ibu saya, aja melik nanti bisa mbandili. Nah, terus uang itu saya serahkan kepada pihak yang keamanan yang disaksikan oleh pegawai bank itu. Di sini ada sebuah pelajaran bagi kita bahwa sejatinya itu agama juga mengajarkan kepada kita untuk jangan mengambil hak orang lain, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Seperti yang kita lihat di berita-berita misalkan, ya, itu banyak pejabat yang mengambil uang negara misalkan. Ini adalah bentuk dari pengambilan yang bukan haknya. Nah, dalam istilah orang Jawa, semua ini nantinya itu bisa mbandili. Istilah mbandili ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu akan bisa menuntut imbal balik. Jadi ada sesuatu risiko yang sangat mengerikan bagi kita yang nantinya bisa kita tanggung di kemudian hari, ya, apabila kita itu mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Termasuk para koruptor, ya, yang ada di negara kita ini, ya, itu nantinya mereka itu akan menerima resiko yang sangat mengerikan, ya, resiko yang sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa yang berbahagia, dalam diri manusia itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek jasmaniah, yang kedua aspek rohaniah, yang ketiga aspek nafsiyah. Aspek jasmaniah itu berupa badan kita ini, berupa kebendaan. Nah, sedangkan 2 aspek yang lain yaitu rohaniah dan nafsiyah itu bersifat ya tidak kelihatan, ya. Nah, khusus untuk
aspek nafsiyah ini itu yang sering mendorong manusia itu untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Apabila seseorang itu memiliki benteng keimanan yang kuat, maka dia itu akan tidak mau mengambil risiko untuk mengambil atau mengkorupsi, ya, mengambil hak yang bukan haknya. Nah, di sini mungkin bisa menjadi wawasan kita bahwa apabila ya, benteng keimanan kok tidak mampu, ini kita bisa mencontoh dari negara-negara barat yang bersih dari korupsi. Di antaranya itu ada negara misalkan Denmark, Selandia Baru, kemudian Finlandia, ada Swedia, Switzerland, kemudian Singapura, Netherlands, ada Kanada, ada Luxembourg. Ini ternyata di samping mereka menerapkan aspek keimanan, manakala keimanan tidak kuat, ternyata mereka itu menggunakan aspek rasionalitas. Nah, ini aspek rasionalitas ini yang akan mungkin bisa kita bandingkan atau kita samakan dengan Bandili tadi. Aspek rasionalitas itu di mana mereka itu orang di negara barat itu tidak mau menanggung resiko. Karena apa? Secara nalar itu bahwa orang yang mengambil hak yang bukan haknya itu nanti akan menderita sebuah resiko, atau kalau dalam bahasa Islam itu azab, ya, menerima azab. Di mana azab ini biasanya itu diberikan tunai di dunia, ya. Jadi oleh Allah itu di dunia itu mereka akan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Inilah yang diterapkan oleh negara-negara barat, sehingga di antara negara-negara tersebut yang termasuk negara yang bersih dari korupsi, ya, itu bisa kita catat bahwa mereka itu menggunakan aspek rasionalitas, di mana mereka itu tidak berani mengambil resiko, ya, dari apa yang mereka lakukan apabila mengambil hak yang bukan haknya. Demikian tadi dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi hasanah atau wawasan kita, sehingga kita lebih berhati-hati untuk tidak memiliki yang bukan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.